Selamat siang, Ananda semua. Apa kabar di siang hari ini? Baik, baik, Siang Pak. Pak, baik Alhamdulillah, Pak. baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu, kita berarti siap untuk belajar pada siang hari ini. Eh, Luruskan badan, melihat kepada Pak semuanya. Kalau ada bangku yang belum beres, belum lurus, luruskan dulu. Nah, Baik, Pak. sudah beres? Ya, baik. Sebelum itu, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Firman, Bapak Rajab. Ya Pak, Ya, baik silakan Muhammad semuanya Rajab memimpin sikap doa. berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahman. Amin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Muhammad Rajab telah memimpin doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah, dikuatkan hati kita untuk belajar pada siang hari ini. Yang ngantuk-ngantuk, malas dalam hati, itu tidak ada ngantuk dan hatinya tenang dan bersih, siap untuk belajar. Eh, untuk mencek absen siswa pada siang hari ini diminta kepada ketua kelas Pak Jeprianto, bagaimana absen kita, apakah hadir semuanya? Hadir semua Pak. Ya, terima kasih ketua. Baiklah, untuk ice breaking, untuk melatih konsentrasi kita untuk belajar pada siang hari ini, yang siang ini kalau belajar beda dengan pagi hari ya. Ya, ya begitu. Nah, Bapak, Nanda, agak ngantuk-ngantuk. Untuk itu, supaya hilang ngantuk, Pak menguji konsentrasinya agar fokus untuk belajar pada siang hari ini. Pak ingin membacakan kalimat takbir 3 kali, lalu diikuti bersama-sama. Bisa, Nanda? Bisa Pak. Ya, Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat Allahu Akbar itu tahu enggak Nanda? Kalimat Allah yang sangat sakral. Bila kita mengucapkan kalimat Allah tambah Akbar, Akbar itu isim tafdil yang mengatakan lebih segala-galanya. Maha besar, tidak ada kekuatan yang dari luar, bisikan dari setan, itu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sering-sering mengucapkan kalimat Allah agar jauh dari bisikan-bisikan kejahatan yang akan masuk ke diri kita ketika membacakan kalimat Allahu Akbar, maka kita menjadi tenang dan fokus untuk belajar dan siap belajar dan bisa konsentrasi. Bisa paham tuh Ananda? Sudah bisa konsentrasi? Bisa, Pak. Sudah bisa, Alhamdulillah. Pembelajaran terdahulu dan telah memberikan pertanyaan pemantik pada siswa Ananda pembelajaran hari ini dengan satu pertanyaan, yaitu minggu kemarin kita sudah sama-sama membaca Quran sebagai landasan ayat tentang akhlak mazmumah atau ayat tentang akhlak tercela. Ya. Ada Ananda yang bisa membacakannya? Terkait dengan landasan tentang ayat akhlak mazmumah. Itu minggu kemarin sudah kita baca. Ada Ananda yang bisa membacakannya? Bu Roza Rahma Fitri. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Surat apa namanya yang telah kita lalui minggu kemarin? Sebagai dalil pendukung tentang materi kita menghindari akhlak mazmumah tercela ini, sudah kita baca kemarin. Surat apa? Masih ingat? Surat Roza Rahma Al-Hujurat Fitri Pak. suratnya? Quran surat Surah Al-Hujurat ayat 12 Pak. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya, masih ingat ya, Roza Ramapiti. Memang tingkat kekuatan ingatannya itu luar biasa.
Terima kasih Roza Rahma Fitri yang telah mengingat dalil surat tentang materi hari ini. Ada Ananda yang bisa membacanya? Ada, Pak. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Luar biasa bacaannya dari Ananda Jeprianto, ketua kita, telah membacakan surat Al-Hujurat ayat 12. Dengan bacaan ini hati kita tenang dan telah membaca benar dan baik dan cukup ada tajwidnya. Terima kasih Ananda Jeprianto. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran hari ini. Adakah tahu apa tujuan pembelajaran hari ini, Ananda? Afrian Deni. Ada Afrian Deni? Bisa menyebut tujuan pembelajaran hari ini? Bisa, Pak. Ya, silakan sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Scroll ke atas lagi, tolong, Pak. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur, hasad adalah larangan agama. Lanjut, yang keempat, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengimplementasikan menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu, Pak. Sudah selesai menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini kita, Nanda? Ya, terima kasih Afrian Deni telah menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun, untuk menghindari akhlak mazmumah yang tercela itu ada bentuknya 4 ya, yang harus kita pahami, mengerti. Di antaranya yang pertama adalah apa itu berpoya-poya. Yang kedua, apa pula itu ria. Dan yang ketiga adalah sum'ah. Yang keempat adalah takabur. Dan yang kelima hasad. Jadi 5 bentuk akhlak mazmumah yang tercela yang harus kita ketahui dan kita hindari. Nah, untuk itu, Ananda, Bapak semua, siapa yang tahu arti berpoya-poya dari Indra Saputra? Saya, Pak. Ya, silakan Indra Saputra, apa yang Anda ketahui Jadi tentang berpoya-poya berpoya-poya? itu, Pak, menghamburkan harta secara berlebihan untuk hal yang tidak bermanfaat, Pak. Ya, bagus. Tahu ya arti berpoya-poya itu. Terima kasih. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk dari akhlak mazmumah itu adalah ria. Silakan, apa itu ria oleh Nur Afifah Afna? Ada, Pak. Ada, Ada Pak. Nur Afifah Afna? Silakan. Ria adalah melakukan amal atau kebaikan dan niat dipuji orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Pak.
Terima kasih. Ya, Pak. Yang ketiga ada disebut macam akhlak mazmumah itu adalah sum'ah. Ya, untuk menyebutkan sum'ah ini oleh Firmansyah. Silakan Firmansyah. Ada Firmansyah? Saya aja, Pak. Ya, silakan. Yang poin Tuh, sum'ah ya, Pak. Sum'ah. Nah, Sum'ah. sum'ah Setelah itu ria sudah selesai. Sum'ah lagi. Baik, Pak. Ya, Yang silakan. sum'ah menyebutkan itu kebaikan agar didengar oleh orang lain. Artinya membanggakan kepada orang lain gitu, Pak. Ya, terima kasih Firmansyah. Yang keempat, takabur. Apa itu arti takabur? Coba sampaikan oleh Novitrianti. Ada Novitrianti? Saya Pak, Ya, silakan. Apa itu takabur? merasa diri, merasa diri lebih tinggi dari yang lain, Pak. Ya, terima kasih. Yang terakhir, yang kelima, hasad. Karena hasad itu adalah cabang dari akhlak tercela. Saya, Saya, Pak. Pak. Sampaikan Saya, Fadil Pak. Rijal. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, hasad adalah iri hati terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Atau SMS, Pak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Oh Iya, ya, Pak. terima kasih. Jadi, senang melihat orang lain, senang Susah, melihat orang lain susah. SMS, Ada orang orang lain susah, senang melihat orang susah, susah melihat orang yang senang. orang Nah, senang. ini adalah Iya, hasad Pak. yang disampaikan oleh Ananda tadi. Bagus. Memang itu yang banyak terjadi, Ananda. Baiklah, Ananda semua. Eh, sampai di sini ada yang mau Ananda tanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Roza Rahma Fitri, nampaknya tadi mau Ya, bertanya-tanya. Pak. Nah, coba tanyakan apa yang mau ditanya. Saya masih kurang paham di bagian sum'ah itu, Pak. Bisa dijelaskan kembali, Pak? Oh, sum'ah. Ya, sum'ah. Sebentar. Baik, Anda bertanya tentang sum'ah, belum paham. Sum'ah itu kan mencari pengakuan dengan membesar-besarkan kebaikan diri sendiri. Bagaimana, Nanda? Nanda Roza? Oh, begitu ya, Pak ya. Iya. Lalu ada lagi, nak? Siapa lagi? Dampak buruk dari perilaku itu bagaimana? Tahu? Nah, ini di sini Bapak jelaskan lagi dampak buruk. Kalau tadi sum'ah, sekarang berpoya-poya. Dampak buruknya itu dah menimbulkan pemborosan, tidak peduli pada kebutuhan orang lain. Sedangkan ria merusak niat ibadah karena ingin dipuji. Takabur merendahkan orang lain dan menganggap diri paling hebat. Sedangkan terakhir hasad merasa iri sehingga tidak senang melihat orang lain sukses. Ya, ini tambahan Bapak karena ada tadi eh, dampak buruknya. Memang kalau dampak ini buruk sedonya. Inilah kita hindari ya Nanda. Jangan sampai ada tertanam di dalam hati kita bahwa akhlak mazmumah itu dadon dan elok do. Jaik kesedonya. Nah, ini yang harus kita hindari dan sejauh mana, sejauh berapa Nanda memiliki akhlak-akhlak yang disebutkan tadi, ini harus berusaha untuk menghilangkannya. Bisa apa mana Nanda? Baik, itu selanjutnya ada sebuah video, Anda nanti bisa melihat video yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan dengan video yang Bapak sampaikan dapat mengambil kesimpulan, menyimpulkan masing-masing untuk menanggapi. Yaitu salah satu dari akhlak mazmumah. Ya, nih Nabi Musa alaihissalam akhir dari pertarungan dengan Musa. Simak ya Nanda ya. Nggak bisa? Tidak?
Sudah, Pasti. Pak. Sudah, Pak. Ya, Udah, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. kedengaran. Kisah Nabi Musa alaihi Ada dengar? salam. Akhir Ada, Pak. dan Fir'aun. Sudah, Pak. Kisah ini disebutkan beberapa kali di Al-Quran. Salah satunya ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 68. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel agar segera meninggalkan Mesir. Namun, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Orang-orang membenarkan ucapan Fir'aun dalam hati mereka. Lain halnya dengan kondisi kaum Nabi Musa. Bani Israel semakin tersiksa oleh perbudakan yang dilakukan kaum Kipti. Akhirnya, mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir? Ya, aku setuju. Kita pergi saja dari sini. Bersabarlah, wahai kaum. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberikan solusi atas permasalahan kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku, Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi laut ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini, wahai Musa? Wahai kaum, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhan besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, lalu kami wahyukan kepada Musa, belah laut itu dengan tongkatmu. Maka sebelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Masya Allah. Masya Allah. Ayo, kita segera bergegas. Baik, ayo, cepat. Fir'aun dan para pengikutnya sampai ke tepi laut merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh. Belum pernah aku melihat hal seperti ini sebelumnya. Sihir apa ini yang membelah lautan? Mereka melewati jalan ini. Ayo kita kejar. Ayo maju pasukan. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya. Lihat, itu Bani Israel. Aku melihatnya. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di lautan. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun menyadari kesalahannya. Ya Allah, ya aku percaya tidak ada Tuhan selain Engkau. Hanya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu, ya Allah. Alam selamat. Nah, bagaimana Ananda Bapak semua dapat menonton dengan baik videonya ini? Sudah, Ada, Pak. Pak. Dan ini videonya telah sampai di seperti titiknya. Ini adalah pelajaran bagi orang yang sombong. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran oleh Allah, Allah versus Fir'aun. Ya, Fir'aun itu melawan Allah. Nah, untuk itu Bapak tidak membuat Nanda bisa menyebut kelompok per kelompok, tetapi dapat menyebutkan tanggapan. Bagaimana Ananda menanggapi video yang telah Bapak tampilkan ini dan telah Ananda simak baik-baik tadi. Silakan agak beberapa terdiri dari beberapa Ananda, tiga orang. Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan, menanggapi video yang baru ini terkait dengan pembelajaran kita. Silakan Ananda. Mama Rajab ada? Silakan Mama Rajab memberikan tanggapan video yang telah ditonton tadi. Ya, Pak. Terima kasih. Yang saya tanggapi adalah
kesombongan itu akan membahayakan terhadap diri seseorang. Seperti Fir'aun yang sombong, dengan kesombongannya dia merasa bisa melawan kekuasaan Allah, tapi ya karena kesombongannya itu Allah tenggelamkan dia bersama rombongannya di Laut Merah. Nah, itu Pak. Ya, luar biasa tanggapan yang bagus. Mari kita beri aplaus Ananda Muhammad Rajab. Silakan, eh, siapa lagi yang bisa, yang sanggup menjelaskan atau menanggapi video sebentar ini? Silakan dari Ananda. Siapa yang cepat menanggapi, mengungkapkan, maka Bapak akan menandai bahwa Ananda betul-betul menyimak video dari Bapak sebentar ini. Yang kedua dari siapa? Siapa? Ya, silakan. Dalam video ini Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah Laut Merah sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah, di tengah-tengah laut, Pak. Dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya lalu sehingga Nabi Musa dan bala tentaranya tenggelam di tengah-tengah lautan. Terima kasih, Pak. Iya, Nabi Musanya selamat dengan Iya, sahabat. Nabi Musa selamat dengan para sahabatnya, Pak. Iya. Yang tenggelamnya adalah Fir'aun dengan bala tentaranya. Fir'aun dan Fir'aun. bala tentaranya, Pak. Iya, iya. Terima kasih, tanggapannya sangat bagus juga. Beri aplaus sama Ananda Sylvia Justin. Ya, terima kasih Ananda telah menambahkan ulasan dari tanggapan yang telah diberikan pertama dan menambah cukup bagus, yang mana Allah itu segala-galanya. Ya, tidak ada kekuatan di atas Allah. Ya, Ananda, mencoba-coba melawan Allah Iya Pak. tidak akan bisa. Ya, itu apa katakan tadi Musa itu apa? Fir'aun itu versus Allah. Allah. Allah dilawan. Ya, Allah mau dilawan. Nah, itu jadinya. Kemudian sambung ceritanya itu Fir'aun itu Fir'aun lah yang diselamatkan oleh Allah, dihempaskan bangkainya ke pinggir pantai, lalu dilihat oleh dayang-dayangnya kerajaan, diambil ini Tuhan kita. Ya, kok bisa? Untuk apa Allah menyelamatkan satu orang itu saja? Fir'aun, karena untuk pelajaran bagi kita yang hidup. Anda nanti jangan coba-coba sombong, takabur. Takabur adalah bagian dari sifat tercela, mazmumah yang harus tidak ada dalam diri kita. Kalau ada, segeralah untuk menghilangkan. Insaf, insaf. Sebut cepat-cepat nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Anda, 3 dengan tanggapan dari Anda, Bapak cukupkan. Sekarang masuk kepada berikutnya tentang penyimpulan pelajaran untuk hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada Ananda Muhammad Rajab? Ini Ananda luar biasa pemikirannya, banyak benarnya yang ditanggapannya. Segera coba Muhammad Rajab, bisa Ananda menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan. Iya Pak. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa kita tidak boleh berlaku sombong dalam kehidupan kita ini, baik kepada kepada Allah maupun kepada orang yang ada di sekitar kita. Sebab kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berhak memiliki sifat sombong, sebab Allah itu maha segala-galanya. Kemudian kita juga tidak boleh dengki kepada orang lain. Sebab dengki itu juga suatu perilaku yang dapat memutuskan hubungan baik kita dengan orang lain. Maka hendaklah kita dalam hidup dan kehidupan ini harus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Kemudian kita juga tidak boleh iri hati, yang seperti tadi disampaikan Pak waktu di awal, bahwa iri hati itu adalah SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kalau bisa apapun yang diperoleh oleh orang lain itu, maka kita juga ya ikut turut berbahagia dan kita sama-sama berikan support supaya mereka lebih semangat lagi. Nah, itu Pak kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Terima kasih Ananda Muhammad Rajab. Beri aplaus Tuan Ananda. Ayo. Ya, terima kasih. Masya Allah. Nah, Anda semua, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita tentang menghindari akhlak tercela
bahwa semua ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Untuk minggu depan, Ananda membawa sebuah karton serta perlengkapan mewarnai karena kita akan membuat poster dampak negatif dari akhlak tercela ini terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Baiklah Anda semua, inilah pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dan bisa memahami, mempraktekkan yang dipraktekkan akhlak mahmudahnya yang baik dan menyingkirkan akhlak yang tercelanya. Ya Nanda, baiklah kita Amin, tutup amin. pelajaran pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.